البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kita masih di bab tawadhu dan merendahkan diri di hadapan kaum mukminin dan masih di pembahasan ayat-ayat. Wa qala ta'ala wa nada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum. Dan orang-orang yang tinggal di Al-A'raf, tempat yang namanya Al-A'raf, memanggil sebagian lelaki yang mereka kenali melalui tanda-tanda mereka, alamat mereka. Qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Ashabul A'raf mengatakan kepada orang yang mereka seru tadi, apa yang bermanfaat. Ini kita mengambil salah satu penafsiran dulu. Ma di sini ma istifhamiyah. Apa yang bermanfaat untuk kalian dari jam'ukum, dari apa yang kalian kumpulkan, yaitu apa manfaat untuk kalian dari apa yang kalian kumpulkan. Wa ma kuntum tastakbirun, dan yang dulu kalian menyombongkan diri dengannya. Hasil kesombongan kalian, manfaatnya apa sekarang? Ahaula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Apakah mereka para penduduk surga yang dulu kalian bersumpah bahwasanya Allah tidak memberikan rahmat kepada mereka, tidak melimpahkan kasih sayang kepada mereka, justru mereka malah mendapatkan manfaat dari amal soleh mereka dan ketawaduan mereka. Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Mereka sekarang siapa? Penduduk A'raf berkata kepada penduduk surga, masuklah kalian ke dalam surga. Kalian tidak tertimpa ketakutan dan kalian tidak bersedih hati. Baik. Ini adalah rangkaian ayat yang sangat menyentuh di dalam surat Al-A'raf. Dan seluruh isi Quran menyentuh bagi orang-orang yang iman dan mata hatinya sangat jernih, imannya kuat. Dialog antara penduduk A'raf dengan penduduk surga, dengan penduduk neraka. Wa nada ashabul a'rafi rijala. Para penduduk A'raf disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsir ayat ini. Terjadi khilaf di antara para ulama tentang siapakah penghuni A'raf. Dan yang rajih, mereka adalah orang-orang dari dunia yang menghadap Allah dalam keadaan tasawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum. Kebaikan dan keburukan mereka itu setimbang, sehingga tidak layak untuk perhitungan sementara, tidak layak dimasukkan ke dalam surga, dan juga tidak layak untuk dilemparkan ke dalam neraka karena setara, baik buruknya setara. Maka mereka diletakkan di tempat pertengahan antara surga dan neraka, namanya A'raf. Kalau ditanya A'raf itu makna asalnya apa, sebagian ulama mengatakan ini adalah tempat yang tinggi, makanya dia mampu melihat ke arah surga, mampu melihat ke arah neraka, melihat penduduknya dan sebagainya, menurut sebagian penafsiran. Wallahu a'lam. Nah, orang-orang ini mereka mengajak bicara penduduk neraka. Rijalan, yaitu sebagian orang, boleh jadi lelaki atau secara umum semuanya. Karena bukan mustahil penduduk A'raf ini juga ada wanitanya juga, menyeru sesama wanita boleh jadi. Rijalan ini siapa? Disebutkan oleh Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala, yaitu dari penduduk dunia. Jadi bukan mengajak bicara malaikat atau siapa, tapi penduduk dunia. Tapi penduduk dunia yang mana? Yang kafir, yang masuk ke dalam neraka. Ya'rifunahum bisimahum, yang mana mereka mengenali orang yang mereka ajak bicara ini melalui alamatnya.
Disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam tafsir beliau dalam Fathul Qadir itu, bagaimana alamat mereka, yaitu mereka adalah para mutrafin di dunia, orang yang suka bermewah-mewah. Maka masih nampak tanda-tanda sisa-sisa kemewahan mereka. Allah Ta'ala abadikan. Boleh jadi apa? Emasnya itu menjadi setrika yang menyetrika kening mereka, menyetrika pinggang mereka, belakang mereka, dan seterusnya. Alamat dari perhiasan yang mereka tumpuk-tumpuk itu ada. Dan boleh jadi alamat yang lain-lain. Intinya adalah mereka dikenali melalui alamat. Sima itu artinya adalah alamat, tanda-tanda. Baik. Qalu, ini kembalinya ke orang-orang yang di A'raf. Ma aghna ankum jam'ukum. Ma-nya adalah takri'iyah. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, ini pertanyaan yang sifatnya takri, yaitu hardikan. Bertanya, tapi tujuannya adalah untuk mengejek dan menyindir. Sebagaimana juga disebutkan kalau tak salah oleh Imam Qurtubi dalam tafsir beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran itu. Ma-nya istifhamnya tapi istifham takri'i. Pertanyaan yang untuk menghardik dan mencela. Artinya berarti apa? Apa? Aghna, apa manfaat angkum untuk kalian jam'ukum. Baik, jam'ukum, kalau Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan maknanya adalah kasrotukum, jumlah kalian, yaitu kalian banyak. Di dunia orang kafir memang lebih banyak dari orang mukmin. Orang yang jahat lebih banyak dari orang baik. Jumlah kalian yang banyak, yang dulu kalian membangga-banggakan, jumlah kalian sekarang apa manfaatnya? Apakah mampu untuk saling menolong di dalam neraka? Ternyata apa? Jawabannya tidak mampu. Wa ma kuntum adapun kalau ulama yang lain mengatakan, Imam Ibnu Katsir dan juga imam yang lain mengatakan jam'ukum ini ada maf'ul bih yang tersembunyi, yaitu berupa harta, berupa kemewahan dan seterusnya. Jadi harta benda yang selama ini kalian kumpulkan, apakah bermanfaat untuk kalian? Wa ma kuntum tastakbirun. Dan sekarang ma-nya di sini ada dua pendapat. Boleh jadi ma-nya adalah ma masdariyah, sebagaimana disebutkan oleh Imam At-Tabari dan Asy-Syaukani. Ma masdariyah berarti tastakbirun ini ditakwil masdar. Jadi apa? Istikbarukum atau takabburukum. Jam'ukum wa takabburukum. Kesombongan kalian. Apa manfaat kesombongan kalian sekarang pada hari ini? Apakah dengan sebab kalian sombong kemudian kalian boleh malaikat takut tidak mampu menyiksa kalian, api neraka tidak berani membakar kalian? Jawabannya tak ada gunanya kesombongan ini sekarang. Yang lain, yaitu Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya mengatakan, yaitu ma-nya adalah ma mausulah, bimana alladzi. Berarti apa? Ada jar majrur tersembunyi. Ma kuntum tastakbiruna bihi. Apa saja yang kalian sombongkan. Apa itu? Berupa harta yang banyak, anak yang banyak, pengikut dan pendukung yang banyak, pangkat yang tinggi, dan seterusnya. Dan intinya sama saja. Apakah ma-nya ini adalah ma masdariyah, berarti perbuatan kalian, takabburukum, perbuatan sombong kalian, apakah bermanfaat? Dan boleh jadi ma-nya ma mausulah, yaitu apa saja yang kalian sombongkan, apakah itu bermanfaat? Ini pertanyaan takri'i. Karena apa? Penduduk neraka hanya mampu mengeluh mengatakan halaka anni sultaniyah ma aghna anni maliyah. Terbalik ya. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Harta saya tidak bermanfaat bagi saya, telah hilang dari saya kekuasaan saya, dan sebagainya. Dan juga firman Allah Ta'ala tentang siapa itu? Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bermanfaat bagi dia harta dia dan apa saja yang dia usahakan. Intinya penduduk neraka amalannya semuanya musnah, kekayaannya semuanya sirna, tidak ada gunanya.
Yang tersisa hanyalah neraka yang menyala-nyala. Maka ini adalah pertanyaan takri'i. Baik. Kemudian setelah bertanya tentang kesudahan dari amalan mereka dan hasil kerja keras mereka yang sia-sia itu, penduduk neraka ditanya lagi oleh penduduk A'raf tentang kelompok yang lain. Ahaula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Apakah mereka penduduk surga itu yang dulu kalian bersumpah dengan nama Allah bahwasanya Allah tidak akan melimpahkan kasih sayang kepada mereka? Dijelaskan oleh para mufassirun itu tadi semua, yaitu penduduk surga yang dulu ketika di dunia mereka adalah orang yang lemah, mereka adalah orang yang miskin, orang yang dianggap tidak ada apa-apanya, sehingga diremehkan, sehingga dihinakan oleh orang-orang kafir yang sombong tadi. Saking remeh dan hinanya di mata mereka, sampai-sampai sampai orang yang kafir itu bersumpah atas nama Allah bahwasanya orang-orang yang lemah tadi, yang hina tadi tidak layak masuk surga. Kamilah yang masuk surga. Jelas orang kafir mereka akan mengklaim mereka yang masuk surga, orang itu kelompok sesat tidak layak masuk surga. Bahkan sampai berani bersumpah. Ternyata kesudahan akhirnya tidak seperti yang mereka nyatakan. Makanya sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat As-Saffat tentang apa? Dialog antar penduduk neraka sendiri, yang mana apa? Mereka mengatakan malana lana rijalan kunna na'udhum minal asrar. Kenapa kita tidak melihat orang-orang yang dulu kami menilai mereka termasuk orang-orang yang buruk, dijelek-jelekan, dianggap akidahnya buruk, mazhabnya buruk, jalannya buruk, agamanya buruk, mazhabnya buruk, dan seterusnya. Padahal apa? Ternyata justru kalian yang masuk neraka. Orang yang kalian anggap buruk, kenapa tak ada dalam neraka? Attakhadnahum sikhriyan am zaghat anhumul absar. Apakah kami masih menjadikan mereka sebagai olok-olokan, ataukah mata memang tidak mampu melihat mereka? Ternyata yang diolok-olok sudah masuk surga. Dengan kesabaran mereka memikul agama yang benar, memikul cabaran-cabaran yang mereka alami di dunia, diejek oleh orang-orang yang sombong itu. Tayyib. Makanya para ulama menyatakan ayat ini, ayat Al-A'raf ini terkait dengan ayat-ayat yang tadi, terkait dengan ejekan-ejekan orang kafir yang sombong, mengejek orang mukmin yang kebanyakannya adalah fuqara, kebanyakannya adalah orang yang pangkatnya atau derajatnya dianggap rendah di dunia dan seterusnya. Justru yang direndahkan ini yang Allah tinggikan setinggi-tingginya di surga, jadi raja-raja di surga. Sementara orang-orang yang sombong tadi, mereka justru masuk neraka dan terhina. Baik. Semuanya sepakat sampai di sini, ini adalah ucapan penduduk A'raf yang mengejek dan menghina orang-orang kafir yang sombong-sombong itu. Dan dari sini diambil faedah bahwasanya kesombongan itu justru akan mencelakakan orang. Makanya Rasulullah SAW bersabda, tapi mungkin nanti ada ya dalam hadis-hadis tentang masalah keutamaan tawadhu dan ruginya kesombongan itu. Baik. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seukuran dzarrah kesombongan. Baik, yaitu apa? Orang yang sombong dia akan masuk ke dalam neraka. Berarti sebaliknya orang yang tawadhu justru dia yang Allah masukkan ke dalam surga. Insya Allah kita akan melewati di sini nanti hadis-hadisnya. Baik. Kemudian yang setelahnya ini ucapan siapa? Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Masuklah kalian ke dalam surga. Kalian tidak tertimpa ketakutan dan tidak bersedih hati. Siapa yang berbicara ini? Alal khilaf. Disebutkan dengan riwayat-riwayatnya oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Pendapat pertama mengatakan yang bicara adalah yaitu para malaikat. Para malaikat berkata kepada penduduk surga,
Baik, bahkan apa? Ini adalah firman Allah, kata Imam Ibnu Jarir. Ya, Imam Ibnu Jarir mengatakan ini firman Allah kepada penduduk surga. Masuklah kalian ke dalam surga. Yang semula dihinakan dan dianggap tidak masuk surga, bahkan apa? Mereka mendapatkan rahmat dan masuk surga. La khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Kalian tidak tertimpa ketakutan dan tidak bersedih hati. Pendapat yang lain mengatakan ini ucapan malaikat. Malaikat menyampaikan perintah Allah kepada penduduk surga. Masuklah kalian ke dalam surga. Baik. Yang lain mengatakan seperti yang disebutkan kalau tidak salah oleh Imam As-Sa'di, ini adalah kelanjutan dari dialog tadi. Yaitu apa? Ucapan penduduk A'raf kepada penduduk surga. Yaitu apa? Bukan berarti penduduk A'raf berhak memerintah ini itu, tapi ini untuk mengejek penduduk neraka. Kami habis mengejek kalian, kalian celaka di neraka, kami akan bicara kepada penduduk surga, masuklah kalian ke dalam surga, kalian tidak tertimpa ketakutan dan kalian tidak bersedih hati. Berbeza jauh dengan keadaan penduduk neraka. Mereka penuh dengan ketakutan dan mereka bersedih hati. Baik, dan tidak masalah siapa yang berbicara ini, intinya adalah orang-orang yang tawadhu, orang yang rendah hati, yang senang menerima kebenaran, mau menerima kebenaran dan tidak sombong terhadap kebenaran dan tidak menghina orang lain, maka mereka inilah calon penghuni surga. La khaufun 'alaikum, kalian tidak tertimpa ketakutan. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, yaitu terhadap perkara yang akan kalian datangi. Kalian datang ke hari kiamat, sementara hari kiamat itu berat dan pahit dan menakutkan, kalian diberi keselamatan karena keimanan itu mendatangkan keamanan. Sebagaimana juga apa? Keislaman itu mendatangkan keselamatan. Kalian selamat, maka tak perlu kalian takut. Wala antum tahzanun, dan kalian tidak bersedih hati. Yaitu apa? Bersedih hati atas harta benda dan kenikmatan yang kalian tinggalkan. Kenapa? Kenikmatan dunia, harta benda dunia itu kecil aja, tak ada harganya apa-apa. Orang kafir yang matanya sangat pendek saja itu menyangka kehidupan dunia itu memang sangat mewah dan menyenangkan, dan ini dikatakan oleh mereka sebagai surga. Nggak ada apa-apanya itu. Baik, maka ketika mereka meninggalkan surga yang sangat hina, masuk ke dalam neraka, kesedihannya itu tak putus-putus sampai menangis dengan apa? Tangisan darah. Dan hadisnya Hasan. Mereka diizinkan menangis, mereka menangis sampai tangisannya adalah jadi tangisan darah, keluar darah, penyesalan yang berlipat-lipat. Sementara orang mukmin ketika mereka melihat surga, taulah mereka dunia ini betul-betul tidak ada apa-apanya sama sekali, maka sama sekali mereka tidak sedih. Makanya bahkan orang yang mati syahid, mereka justru ingin kembali ke dunia, bukan untuk menikmati dunia, tapi ingin dibunuh lagi. Betul-betul nggak ada apa-apanya penderitaan dunia bagi orang yang mati syahid itu. Baik, maka ini kabar gembira bagi orang mukmin. Sabar saja di dunia, sabar sebentar. Di akhirat kenikmatan lebih kekal dan lebih berlipat-lipat tanpa ada bandingannya. Tidak mungkin dibandingi dengan dunia yang tak ada apa-apanya ini. Baik, ilahuna wallahu a'lam.